Assalamualaikum, saya Nuri Vina Mawadah, mahasiswa PPG Daljak 2022 LPTK UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya mahasiswa PPG Daljak gelombang 1 tahun 2022 LPTK UIN HAS Jember. Assalamualaikum, saya Nuri Vina Mawadah, mahasiswa PPG Daljak 2022 LPTK UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya mahasiswa PPG Daljak gelombang 1 tahun 2022 LPTK UIN HAS Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, namanya siapa ini? Ini dibaca di bibir pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hadi lana min amrina wa syada wa jama'u la tatawusna lana madada wa la takilna ila tasbiri anfusina fa nafsulah juzu'an islaima fasada antal alimu wa qad wajatu min amali ila wajaika wa nazaila wa yada wa liqajai sawabu anta ta'alamu ya sawabi wa masjidili abada bismillahirrahmanirrahim rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa nurutani lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Febi Putri, Aurel Silva Maleta, Yasirli Amria, Nandina Salsabila, Nawa Zaki Takida, Ilmiah Inayatus Saadah, Hiliatus Zakia, Mustasifah Kusuma, Siti Liana, Ulfiyahya Istiqomah, Ainun Nisa Purwatul Aini, Marsa Maria Putri, Nazwa Jihan Tajia, izin. Kenapa ini nggak masuk? Sakit. Nala Anila Rofiah, kenapa nggak masuk? Sakit. Oh, pergian. Sahla Zahira Palita, izin. Sakit juga? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Saya persilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
ya. Itu minggu yang kemarin. Sekarang kita materinya masih tentang toharo, tetapi bersuci dari hadas dan najis. Sebelum masuk ke pembahasan bab, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami pentingnya bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, mengetahui urutan-urutannya tentang prosedur bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan prosedur pelaksanaan bersuci dari hadas dan najis berdasarkan urutan-urutannya. Kemudian yang keempat, prosedur pelaksanaan bersuci dari hadas dan najis. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, untuk lebih memahami tentang toharo, bersuci dari hadas dan najis, saya punya satu video, saya ambil dari YouTube. Nanti kalian lihat ya. Ini video ringan tentang bersuci toharo, bersuci dari hadas dan najis. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang bersuci atau toharo. Yuk kita simak penjelasan berikut. Bersuci disebut juga toharo. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Lalu, tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Yang pertama yaitu air, ada batu, ada tisu, daun, dan juga kayu. Kita dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk bersuci. Macam-macam air untuk bersuci antara lain ada air hujan, air sumur, es batu atau air salju, air sungai, air laut, mata air, dan juga embun. Macam-macam najis yaitu ada 3. Ada najis berat atau najis mughalazo, najis sedang atau najis mutawasito, dan najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mughalazo yaitu najis yang berasal dari hewan anjing dan babi. Misalnya kita terkena darah atau air liurnya. Nah, cara mensucikannya yaitu dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali, yang 1 kalinya dicampur dengan tanah yang suci. Lalu ada najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis pertengahan atau najis selain mughalazo dan mukhafafah. Contohnya kotoran manusia, hewan, nanah, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Lalu ada najis mukhafafah atau najis yang paling ringan, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya hanya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air mengalir. Tata cara bersuci antara lain, untuk hadas kecil kita dapat bersuci dengan wudhu atau tayamum. Untuk hadas besar kita dapat bersuci dengan mandi. Untuk buang air kita bisa bersuci dengan cara istinja. Apa sih wudhu, mandi, istinja, dan tayamum? Yuk kita simak. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air.
Kita biasanya melakukan wudhu sebelum sholat dan beribadah. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan salat. Yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu, yaitu dengan mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air atau sedang berada di tempat yang tidak ada air sama sekali. Selanjutnya ada mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, memandikan mayat, atau untuk orang yang mu'alaf. Selanjutnya ada istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan menggunakan tisu. Adab buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan perempuan. Adab yang kedua yaitu gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil, lalu beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Gimana sih doanya? Allahumma hasan farzi minal fawahisi wa zakhir qalbi minan nafaki. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Lalu selanjutnya ada manfaat bersuci. Manfaat bersuci antara lain yang pertama menjaga kesehatan, lalu menjaga kebersihan, terhindar dari penyakit, dan hidup kita akan selalu bersih. Jangan lupa ya untuk selalu bersuci dan memperhatikan adab saat kita buang air. Lalu hafalkan juga doa keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, dan doa beristinja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan karena kebersihan bagian dari iman. Terima kasih. Ya. Oke, saya akan mereview video barusan yang sudah kalian lihat ya. Kita sekarang akan bahas tentang bab toharoh, tentang bersuci dari hadas dan najis. Najis itu apa tadi? Najis sesuatu yang wajib dibersihkan. Kemudian untuk hadas, sesuatu yang menghalangi kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau hadas itu ada berapa? Ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu cara mensucikannya dengan berwudu. Kalau hadas besar cara mensucikannya dengan mandi. Kemudian untuk najis, najis itu tadi sesuatu yang harus disucikan ya. Najis ada tiga. Yang pertama najis mutawas, najis muhafafah, yaitu najis yang paling ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Itu cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya najis muhafafah cukup diperciki air. Diperciki air tepatnya najis itu tadi. Tidak perlu menggunakan air yang mengalir. Itu ya, itu sudah suci. Kemudian yang kedua, najis mutawasito, yaitu najis
sehingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian setelah itu kita siram menggunakan air yang mengalir. Kita siram menggunakan air. Tempat najis itu tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu najis apa? Tergolong. Najis ini najis yang tergolong najis berat ya. Contohnya air liur anjing, kita memandang anjing atau babi. Cara mensucikannya yaitu disiram air selama 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Seperti itu ya. Dari bab toharoh bersuci dari najis dan hadas ini ada pertanyaan? Oke, Najina, apa? Bagaimana apabila ada bayi laki-laki yang minum air susu ibu atau ASI tapi sudah makan makanan lain selain ASI? Gimana hukum air kencing bayi laki-laki tersebut? Oh, kalau ada bayi laki-laki belum berumur 2 tahun tapi dia tidak hanya mengkonsumsi ASI, dia juga makan makanan selain ASI. Gimana air pipisnya kalau dia tidak makan makanan? Kan air pipisnya hukumnya najis mukhafafah. Kalau dia sudah memakan makanan selain ASI, najisnya hukum air pipisnya menjadi najis apa? Ada yang bisa jawab? Oke, siapa? Lutfia ya? Ya. Air kencing tersebut hukumnya najis bersama. Oh iya, jadi kalau bayi laki-laki yang berumur sebelum 2 tahun itu makan makanan selain ASI, jadi air pipisnya hukumnya dihukumi najis mutawassithah. Jadi cara mensucikannya tidak cukup memerciki air saja, tapi harus dihilangkan pipisnya dulu sehingga hilang rasa, bau dan warnanya, kemudian disiram dengan air, baru najis itu suci. Gitu ya. Untuk materi kali ini tentang taharah itu ya, saya akan bentuk 2 kelompok di kelas ini. Ada 2 kelompok. Yang pertama Febi Putri. Mana Febi? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 Febi Putri, kemudian Aurel Silva. Mana Aurel? Ya, kemudian Yasir Lia, kemudian Nandina Salsabila, kemudian Najwa Nawazaki, kemudian Ilmiah Inayatus, kemudian Hiliatul Zakiyah Selama Mustasfa. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Siti Liana. Mana Siti Liana? Ya, kelompok 2 ya. Kemudian ada Lutfi Yahya, kemudian ada Ainun Nisa, kemudian ada Marsa Melia. Mana? Kemudian ada sudah ya. Itu kelompok 2. Kelompok 1 itu diskusi tentang hadas ya. Kelompok 2 diskusi tentang najis. Jadi silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya, nanti perwakilan kelompok presentasi ya tentang hasil diskusinya tadi.
perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang hadas. Hadas adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara menyucikannya dengan berwudu, sedangkan hadas besar, cara menyucikannya dengan mandi. Sudah. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Kelompok 2 tadi membahas tentang najis. Oke, sekarang dipresentasikan hasil diskusinya siapa? Oh ya, Indonesia, ayo. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang najis. Najis ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, najis ringan. Contoh air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI. 2. Najis mutawasito, najis sedang. Contoh nanah, darah, muntah. 3. Najis mughalladho, najis berat. Contohnya najisnya anjing dan babi. Oke. Sudah ya, kita sudah membahas tentang inti. Kemudian sebelum saya mengakhiri pelajaran ini, saya minta kalian ada yang wakili untuk membuat kesimpulan tentang pertemuan kita kali ini. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Ilmi. Oke, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ayo, Ilmi. Menurut kesimpulan dari saya, najis ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah adalah najis ringan, seperti air kencingnya bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI. 2. Najis mutawasito adalah najis sedang, contohnya seperti muntah, darah, air kencing. 3. Najis mughalladho adalah najis berat, contohnya seperti air liur anjing dan memutang babi. Oke. Itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ya, tentang toharoh, bab toharoh, tentang bersuci dari hadas dan najis. Sudah mungkin. Sebelum pelajaran berakhir, kalian bawa LKS ya? Ya. Untuk pekerjaan di rumah, untuk kalian kerjakan di rumah, nanti kalian buka LKS-nya halaman 20. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 10. Kalian kerjakan ya di rumah, kemudian kita koreksi bersama-sama PR-nya minggu depan. Oh iya, untuk minggu depan kita akan mempelajari masih tentang bab toharoh. Kita akan belajar tentang bab toharoh, tetapi tentang wudhu dan tayamum. Seperti itu. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Kemudian kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap makan yang teratur agar terhindar dari penyakit yang sedang mewabah belakangan ini ya. Jangan lupa juga mengerjakan PR. Nanti kita bahas bersama-sama minggu depan ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, dipimpin baca doa dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wahdina siratal mustaqim. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
that turn to gray? Could you live with me in my mistakes and the ones I have yet to make? So when our eyes have seen their better days and our hearing starts to fade, push your arms around my neck and your heart on my chest. I love you will still sound the same. I love you will still sound the same. Sound the same. I can see our dreams inside of a child long after ours fade away. When our ring starts to rust and our skin starts to age, remember the promise we made. Hey! So when our eyes have seen their better days and our hearing starts to fade, push your arms around my neck and your heart on your chest. I love you will still sound the